Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode spesial Lebaran 2024. Bagian ketiga, bos besar sudah masuk ke perusahaan. Disambut oleh security dengan hormatnya. Security langsung bergegas memberitahukan pada Pak Hendry selaku pimpinan. Pak Hendry yang masih marah melihat Kenshin berdiri di depannya. Pak Hendry itu bilang ke Kenshin, "Oh ya, kamu nanti jangan lupa tanggalkan baju cleaning service-mu. Sebab kamu sudah tak pantas memakai nama perusahaan ini. Perilakumu mencoreng nama baik kita semua." Pak Hendry yang bilang begitu. Kaori putrinya yang ada di sampingnya melihat seragam kerja cleaning service yang dikenakan pria di depannya. Kaori membaca nama di sakunya. Nama itu tertulis Kenshin. Kaori langsung teringat jadinya. Seperti nama depannya, yang berhuruf sama dengannya. Yang sama-sama ada K-nya. Mamanya Kaori pun melihatnya pula. Cleaning service yang bikin masalah ini bernama Kenshin. Tak sengaja mamanya Kaori itu bilang pada putrinya. Oh, jadi namanya Kenshin Kaori. Kaori pun mendengarnya. Langsung merasa aneh jadinya. Mamanya menyebut Kenshin dan nama dirinya. Sedang Kenshin pandangannya ke arah lain. Kenshin melihat daftar perusahaan yang hadir di sini. Dibaca oleh Kenshin nama-namanya, hingga terbaca PT Rania Rena, yang dipimpin seorang wanita, bernama Rena Larazati. Kenshin langsung mengerti, wanita tadi yang membantunya, bernama sama dengan perusahaan miliknya. Karena Kenshin yang melihat ke layar utama, membuat Pak Hendry makin marah. Pak Hendry itu berkata, "Hei anak muda, kamu ini dibilangin malah melihat lainnya. Memang kamu ini tak sopan sekali. Tak mendengar apa yang saya katakan." Pak Verga pun sampai ikut bicara. Pemilik perusahaan itu juga marah ke Kenshin. Beliau langsung berkata, "Pak Hendry, rupanya anak muda ini melihat nama perusahaan itu, mau mencari lowongan kerja baru. Nah, apa kamu tidak tahu? Yang hadir di sini itu bos-bos semua yang punya perusahaan di situ. Dan mereka sudah tahu sikapmu yang tak sopan dan kurang ajar. Mana mungkin mau menerima kerja kamu? Pasti baru melamar saja. Lamaran kerjamu akan dibuang." Michael anaknya pun ikut berkata, "Iya benar itu ayah, pemuda seperti dia pantasnya jadi pengangguran, atau kerja minta-minta saja di jalan. Baru pantas denganmu." Kenshin dihina dengan rendahnya. Kaori pun mendengarnya. Kaori melihatnya, merasa kasihan dirinya. Lalu mamanya Kaori berkata, "Oh ya mas, kalau gitu lepaskan saja baju cleaning service-nya. Setelah itu minta gaji ke HRD. Daripada menunggu sampai sore. Masnya makin buat banyak masalah." Kenshin pun menjawabnya, "Oh ya baik tante, maaf sebelumnya. Kalau gitu saya berhenti kerja." Kenshin melihat Pak Hendry dan Pak Verga. Melihat Kaori pula. Kenshin tersenyum ke Kaori. Mamanya langsung bilang, "Mas jangan tersenyum ke Kaori. Nggak pantas dilihatnya." Kenshin pun lalu berjalan ke belakang, menuju ruang ganti. Di saat itu security datang. Dua orang menghampiri Pak Hendry. Salah satunya pun bicara, memberitahukan ada orang penting yang pernah datang ke sini sebulan lalu, yang disebut bos tertinggi. Pak Hendry dan Pak Verga kaget jadinya. Kunjungan bos besar itu tiba-tiba sekali, mendadak dengan mengejutkan. Kaori dan mamanya pun sampai melihatnya. Mamanya Kaori kemudian bertanya, "Ada apa ayah, siapa yang datang? Kok ayah ini seperti kaget sekali?" Pak Hendry pun menjawabnya, "Oh itu mama bos ayah dan semua yang ada di sini." Maksudnya bos besar ayah mama, yang punya 73 perusahaan itu. Kaori dan mamanya pun mendengarnya. Orang paling penting presiden utama yang dimaksud datang ke sini. Pak Hendry Pak Verga akan keluar, menyambut bos besar yang telah datang. Hendak mengabarkan ke lainnya pula. Namun security mencegahnya. Sambil menyampaikan pesan yang penting. "Oh ini Pak, tadi bos besar bilang sementara ada di kantor luar. Pak Hendry dan semua jangan menemui dulu. Tetap ada di sini.
Di tengah itu orang kepercayaan bos besar tiba. Pak Michael, Pak David, Pak Chandra, Ibu Dewi masuk ke ruang itu. Sontak saja tamu-tamu yang hadir pun melihatnya. Karena mereka merasa mengenalnya. Yang datang ini dari kantor pusat. Yang juga punya perusahaan besar. Mereka langsung saja menemui Pak Henry. Pak Henry dan Pak Verga pun menyambutnya. Tak banyak kata Pak David langsung bertanya. Oh ya Pak Henry, tujuan kami ke sini. Mau bertanya tentang pekerja perusahaan ini. Pak Henry pun langsung merasa tak enak sekali hatinya. Jangan-jangan ada yang salah dengan kinerja pegawai yang dipimpinnya. Hingga orang-orang penting datang ke tempatnya. Pak Henry pun bertanya, oh ya Pak David, apa ada yang salah dengan pekerjaan di sini? Tentang kinerja para karyawan dan pegawai perusahaan ini. Sampai bos besar datang sendiri. Kauri dan mamanya pun melihatnya. Ayahnya nampak ketakutan. Pak David pun menjawabnya. Oh bos besar datang ke sini bukan masalah itu. Tak ada yang salah dengan pegawainya Pak Henry. Pak Henry pun langsung lega jadinya. Tapi hanya sebentar saja. Pak David itu bertanya lagi. Oh ya Pak Henry, yang kami mau tanyakan. Apa di sini ada pekerja cleaning service yang bernama Kenshin? Mendapat tanya itu Pak Henry terkejut. Kauri dan mamanya pun sama. Cleaning service itu ditanyakan. Langsung Pak Henry itu bilang. Oh ada Pak David barusan ke ruang ganti. Apa cleaning service itu bermasalah? Pernah kerja di kantor Pak David dan mencuri uang atau meninggalkan masalah yang besar. Hingga Anda semua mencarinya ke sini. Barusan cleaning service itu saya pecat kerja. Karena sikapnya tak sopan dan kurang ajar. Bahkan suka pada putri saya. Makanya sekarang dia di ruang ganti. Saya minta melepas baju cleaning service-nya. Agar segera meninggalkan tempat ini. Mendengar apa yang dikatakan Pak Henry. Pak David, Pak Chandra, Pak Michael dan Ibu Dewi terkejut sekali. Wajah mereka langsung berubah. Dilihat Kauri dan mamanya. Pak Henry dan Pak Verga pun sama. Tapi Pak David tak marah. Kemudian bertanya lagi, terus ruang gantinya di sebelah mana? Saya mau menemuinya. Pak Henry pun akan mengantarnya. Tapi Kenshin sudah terlihat keluar. Dengan berpakaian biasa. Memakai kaos putih dan jaketnya. Kauri melihatnya nampak beda. Pria itu makin tampan dipandangnya. Rambutnya yang agak panjang diikat di belakang. Pak Henry lalu berkata, itu Pak David anaknya. Dia sedang menuju pintu keluar. Sontak saja dengan cepat-cepat. Pak David, Pak Michael, Pak Chandra serta Ibu Dewi. Orang-orang kantor pusat yang terhormat di sini. Berjalan agak berlari menghampiri Kenshin. Saat Kenshin tepat ada di tengah-tengah. Dilihat banyak tamu-tamu di situ. Termasuk pula si Rena. Kemudian Kenshin tiba-tiba dipanggil 4 orang itu. Tuan muda mau kemana? Kami ke sini menemui Anda. 4 orang itu hormat sambil merundukkan badannya. Kejadian itu dilihat banyak orang yang di situ. Ibarat disambar petir di siang bolong. Pak Henry dan Pak Verga. Jadi begitu terkagetnya. Kauri dan mamanya pun sama. Melihat cleaning service yang dipecatnya. Dipanggil Tuan Muda. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys. Dan tekan notifikasinya